Lalu kita akan bersama-sama mulai ibadah kita pada saat ini. Namun sebelumnya akan saya bacakan Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Kita sekarang datang kepada Tuhan dan kita harus percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan Dia memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami menaikkan puji dan syukur kepadamu pada saat ibadah ini. Kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa. Ampuni segala dosa-dosa kami, segala pelanggaran-pelanggaran kami, Tuhan ampuni. Dan kuasa Roh Kudus-Mu Engkau curahkan bagi kami. Roh Kudus sebagai penolong, Roh Kudus sebagai penghibur, mendidik kami dalam segala hal. Dan Roh Kudus akan mengingatkan kebenaran-kebenaran firman dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati ibadah ini dari mulai sampai akhir nanti. Tuhan menolong setiap pribadi. Tuhan berbicara kepada setiap pribadi. Tuhan memberkati kepada setiap pribadi. Tuhan menjamah yang sakit, Tuhan sembuhkan dengan kuasa bilur-bilur-Mu, dengan kekuatan kuasa kebangkitan. Tuhan membenarkan kami. Roh Kudus, datanglah, jamahlah tiap hati, jamahlah. Segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus datanglah. Roh Kudus, datanglah. Jamahlah tiap hati, jamahlah. Segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus hiburlah. Hiburlah tiap hati yang getar, hiburlah. Lemah yang suram, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus hiburlah. Hiburlah yang hati yang getar, hiburlah. Lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Gusti Glory
tertuju Allah kami, Engkau yang layak disembah. Maha suci Tuhan, Maha sempurna Engkau. Firman Tuhan. Kita kembali angkat pujian Roh Kudus, datanglah, jamahlah setiap hati. Siapkan diri untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, bukan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tahta-Mu, mengalir, melimpah dalam kehidupan hamba-Mu. Berkati seluruh umat-Mu dengan kasih dan rahmat Tuhan. Jamah setiap pribadi, lawat setiap pribadi, sembuhkan setiap pribadi,
limpahkan berkat-berkat rohani maupun jasmani. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengar firman Tuhan. Tema yang akan saya sampaikan, pengampunan membuka tingkap-tingkap langit. Sekali lagi, pengampunan membuka tingkap-tingkap langit. Amin. Kita akan membaca Lukas pasal 23. Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 34. Lukas pasal 23 ayat 33 dan 34. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini mengenai Tuhan Yesus Kristus disalibkan. Tetapi di situ ada suatu ungkapan yang sangat memberikan suatu anugerah bagi umat manusia. Di saat dia itu kedua tangannya direlakan dipaku di kayu salib, kedua kakinya direlakan untuk dipaku di kayu salib, di tengah-tengah dia digantung di bukit Golgota. Kedua tangannya dipaku, kakinya dipaku, dan luka-luka di punggungnya karena cambukan-cambukan. Tentara Romawi yang saat itu sangat kejam dikatakan. Mahkota duri di kepalanya. Dari setiap luka-luka itu mengalir darah yang maha suci. Darah yang maha suci mengalir di sana. Betapa pedih dan sangat kalau manusia yang mengalami itu tidak mungkin mampu, karena siksaan itu sejak dia ditangkap malam itu sudah diseksa, sudah didera, darah bercucuran. Di saat penderitaan proses salib itu ada ungkapan kasih sayang kepada umat berdosa. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus disalibkan bukan karena dia berbuat jahat, tetapi karena dia menjalankan kebenaran. Dia turun ke jagat bukan mencari sesuatu yang di dunia, tetapi mencari gambar wujud Allah yang sudah rusak karena dosa. Dicari manusia yang dibentuk sesuai dengan gambar wujud Allah itu. Untuk memulihkan gambar wujud Allah itu, dia turun.
Dia menanggung dosa-dosa manusia. Termasuk dosa-dosa kita ini ditanggung Dia. Amin. Amin. Segala dosa-dosa kita manusia yang percaya kepada Yesus Kristus, dosa-dosa kita diampuni. Yesaya pasal 1 ayat 18. Silakan dibacakan. Yesaya pasal 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Jadi, kalau kita ini mengimani firman Tuhan, sekalipun dosa kita berwarna merah seperti kain kirmisi, dihapus oleh Tuhan, dijadikan putih seperti salju. Amin. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan dijadikan putih seperti bulu domba. Artinya, secara lahiriah saja, salju itu sejuk. Artinya kalau secara rohani, kalau orang itu dosanya diampuni, hidupnya itu damai. Amin. Damai dengan Tuhan Allah Bapa. Karena orang yang percaya kepada namanya, nama Yesus Kristus itu diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi kita menyebut Allah itu sebagai Bapa. Amin. Sebagai Bapa. Kita berdamai dengan Bapa yang di surga, dengan Allah yang mencipta manusia, membentuk manusia. Dengan tangannya dibentuk kita sesuai dengan gambar teladannya. Seiring dia mencurahkan darahnya, bagi orang yang percaya, dosanya dihapus, diperdamaikan dengan pribadi Allah yang maha besar, Allah yang maha suci, Allah yang maha sempurna. Kita diperdamaikan. Amin. Lantas bulu domba itu untuk bahan pakaian wul, mahal itu. Artinya pakaian itu kan untuk menutup, melindungi tubuh. Jadi arti rohaninya, kalau orang itu diampuni dosa-dosanya, dalam hidupnya itu ada perlindungan di dunia ini sampai kita ini dipanggil Tuhan masuk surga. Ada perlindungan. Amin. Amin. Bapak Ibu percaya, Bapak Ibu percaya semuanya dosanya diampuni? Amin. Kita yakin dosa-dosa kita diampuni. Tahunya kalau dosa kita diampuni, ya kita terbuka 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Ini harus jadi pegangan. Yuk. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Allah itu setia dengan janjinya. Allah itu setia dengan orang yang memegang janji-janjinya. Allah itu tidak pernah lalai menepati segala janji-janjinya. Amin. Allah tidak pernah lalai. Allah itu setia. Dia adil dan dia mengampuni orang-orang yang mengaku dosanya. Jadi diakui. Kalau ada pelanggaran, ngaku, Tuhan, aku berdosa, aku minta ampun. Setelah minta ampun, Tuhan itu mengampuni dosa, menyucikan dari kejahatan. Itu taunya kalau dosa kita diampuni, kita mengakui
di hadapan Dia. Siapapun kita, baik anak-anak yang ngerti dosa, ngerti kebenaran, ngerti yang salah, kita minta ampun supaya apa? Diperdamaikan dengan pribadi Allah yang maha suci. Amin. Ini makna nama Yesus Kristus. Nah, ketika Dia itu menderita karena digantung di kayu salib itu, ungkapan yang memberikan suatu berkah bagi dunia adalah, ya Bapa, ampunilah mereka yang meludahi, yang memukul, yang ninju dari depan, dari belakang. Lu katakan, kalau engkau benar-benar Tuhan Allah, siapa yang menerka kamu, yang mukul kamu? Semua neraka. Dia itu maha kuasa. Dia itu maha tahu. Kalau saudara baca 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2. Apa ya? Dari ayat 10 biar lebih. Dari ayat 19. 1 Petrus pasal 2 dari ayat 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ya, terus? Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Terus? Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Terima kasih. Ia tidak berbuat dosa. Yesus tidak berbuat dosa. Dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Amin. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Dia menderita di saat dia memikul salib, di saat dia itu digantung di kayu salib, menderita, dicaci maki, hatinya, batinnya menderita, saudara. Orang dicaci maki itu menderita, batinnya luka, seperti dipukul, luka batin. Ketika ini dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki, diam. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tidak membuka mulutnya dia. Tetapi apa yang dia perbuat saat itu? Ia berdoa.
menyerahkan kepada Bapa yang Maha Adil. Tetapi ungkapan yang penuh kasih sayang adalah, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang Ia lakukan. Ini ungkapan doanya dia. Di tengah-tengah penderitaan salib, proses salib. Bapa, ampunilah dia. Karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Yang dia lakukan itu dosa, melanggar firman-Mu. Menginjak-injak Engkau, tetapi ampunilah dia. Betul-betul kasih Allah Bapa itu murni, tulus, semimikul salib sambil berdoa. Digantung dengan salib, dia berdoa. Saat ditangkap di Taman Getsemani, masih mengadakan mujizat. Malkus yang telinganya di perung itu dikembalikan, ditempelkan lagi, melekat lagi, sembuh pulih. Itu kasih yang dia bawa dari surga. Pribadi Allah Bapa itu adalah pribadi kasih yang sejati. Di dalam dia tidak ada kejahatan. Di dalam Allah yang Maha Sempurna tidak ada kejahatan. Adanya kasih. Menderita seperti apapun, dia tetap mengasihi. Dipukul, ditinju, yang akhirnya ditusuk dengan tombak lambungnya, tetap keluar kasih. Amin. Saudara yakin dikasih Allah Bapa? Amin. Yes. Saudara yakin dikasih Allah Bapa? Kalau tidak dikasih itu, kita ini mau kemana? Kondisi bumi ini semakin gonjang ganjing. Tetapi sambutlah kasih Bapa itu. Bapa yang kekal, Raja damai sejahtera. Jadi di tengah-tengah proses salib, lebih baik banyak diam tersungkur di kaki Kristus. Tuhan, kakimu yang maha suci ini telah memikul dosa-dosaku, mengangkat beban hidupku. Nah, dengan kematian Yesus Kristus di Kalvari, itu mengampuni dosa-dosa kita. Mazmur pasal 103 ayat 3 sampai 5. Mazmur pasal 103 ayat 3 sampai 5. Monggo. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Iya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, Iya. sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Terus? Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Amin. Panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Itu Bapa kita yang di surga. Amin. Oke, sekarang kita baca Ibrani 12 ayat 1 sampai 5. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 5. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun
dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi dosa itu merintangi kita, beban hidup merintangi kita. Tanggalkan di bawah kaki Kristus. Cara menanggalkan bagaimana? Kita percaya dosa-dosa kita, beban hidup kita, kesesakan hidup kita, itu yang ditanggung Kristus di Bukit Golgota. Dan saudara imannya, aku percaya di balik ini Tuhan menganugerahkan rahmat yang besar. Amin. Anugerah yang Tuhan sediakan. Oke, terus Ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. jadi untuk menanggalkan dosa, meninggalkan segala ikatan-ikatan dosa, perbuatan-perbuatan yang melanggar firman, kita ini memandang kematian Kristus di Golgota. Itu untuk menanggung hidup kita, menanggung beban hidup kita. Dia rela untuk itu. Sebab itu kita harus rela melepaskan diri dari segala ikatan-ikatan, perbuatan-perbuatan yang melanggar firman Tuhan. Seperti Kristus rela, aku mati demi umat manusia yang berdosa. Kita juga rela untuk melepaskan diri dari segala ikatan itu. Maka di situ hidup itu akan ringan, akan mudah bersama Kristus. Fokus kepada Kristus. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Terus Ayat 3, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak-pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. jadi memandang Dia itu tekun mikul salib, dibantah, dihina, tetap dipikul salibnya. Kalau bukan aku yang mikul salib ini siapa? Tidak ada yang sanggup. Kedua penjahat di kanan kirinya itu, dia disalibkan itu karena dihukum. Kalau Yesus Kristus disalibkan karena menanggung dosa-dosa umat manusia, kesesakan manusia. Supaya apa? Kalau dia sampai rela mati disalib, supaya kita ini kalau mati masuk surga. Amin. Kalau mati masuk surga, kalau hidup sampai Tuhan datang, kita dilindungi dan dipakai Tuhan. Kan begitu. Nah saudara, ini ayat 3 ini. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Bagaimana ya situasi seperti ini? Kok menghimpit seperti ini? Kok tidak tahu diri semuanya? Aku sendiri menderita. Orang di seluruh dunia itu, firman katakan, kalau kita semakin sungguh-sungguh fokus pada Kristus, setan itu tidak senang. Tetapi kalau kita semakin mendekat, setan semingkir. Karena kekuatan kasih Allah Bapa itu mengalir, menyibarkan segala kuasa maut. Amin. Wah, Bab itu perkatakan kuasa darah Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus Kristus, kekuatanku yang maha dahsyat menyatu dalam hidupku. Nah, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ya, terus Ayat 5, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan,
Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jadi kalau diperingatkan firman, jangan putus asa. Kita dituntun oleh firman. Kalau Tuhan mengingatkan kita, Tuhan mengasihi kita. Amin. Nah saudara, kita baca Yakobus pasal 5 ayat 16. Yakobus pasal 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Saling mengaku dosa. Saling mengaku. Karena dosa ini menyebabkan kita nanti masuk neraka kalau tidak diakui. Diakui di hadapan Tuhan. Kalau diakui di hadapan Tuhan, Tuhan mengampuni, Tuhan membersihkan. Amin. Setelah itu kita juga yakin bisa doakan, yakin dengan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yang maha dahsyat itu kita yakini. Lantas Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Galatia pasal 3 ayat 13 dan 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya terus. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ya, jadi saudara, Yesus Kristus disalibkan itu untuk menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan Dia rela dikutuk. Karena orang yang disalibkan dikatakan terkutuk. Tetapi Yesus Kristus rela dikutuk karena saya, karena Bapak Ibu semua. Kita dilepaskan dari kutuk itu. Setelah kita dilepaskan dari kutuk, tingkap langit itu terbuka. Setelah dosa-dosa kita diampuni, dihapuskan, tingkap langit terbuka. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia, di dalam kuasa dari Yesus Kristus, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Ini saudara, langit terbuka, tirai bait suci terbelah dari atas sampai bawah. Antara ruang maha suci dengan ruang suci itu tidak ada hambatan. Ini ruang, ini tirai terbelah. Secara rohaninya, tingkap langit terbuka bagi orang yang menerima kuasa darah Yesus Kristus. Langit terbuka dengan kekuatan kuasa darah Yesus Kristus. Tuhan sudah membuka tingkap-tingkap langit supaya berkat-berkat yang Tuhan janjikan untuk Abraham, Ishak dan Yakub sampai kepada kita semuanya. Amin. Ini perlu diafirmasikan, diperkatakan di saat saudara berdoa, di saat saudara bangun berdoa, katakan kuasa darah Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa, sudah membuka tingkap-tingkap langit hingga berkat-berkat Abraham, Ishak dan Yakub tercurah untuk hidupku. Amin. Kuasa dari Yesus Kristus, kuasa bilur-bilur Yesus Kristus, kuasa darah yang mengampuni dosa-dosaku. Bilur-bilur Kristus menyembuhkan sakit penyakitku. Sakit penyakit itu penyakit jasmani dan penyakit rohani. Penyakit jasmani kelihatan, penyakit rohani itu batin. Kalau batin itu untuk sembuhnya
ada di sini dalam pemberitaan ini. Mari kita pahami ini, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi kita percaya oleh darah Yesus Kristus dosa kita dihapus. Oleh kuasa darah Yesus Kristus tingkat-tingkat berkat dari langit dibuka, dicurahkan dari surga. Berkat rohani maupun jasmani dicurahkan. Amin. Amin. Tangkap baik-baik, masukkan di hati, diimani, diafirmasikan, diperkatakan. Ini janji bukan untuk orang lain, tapi untuk kita. Orang lain yang percaya, kalau dia memberitakan, orang itu juga mendapatkan rahmat seperti kita. Jadi berkat yang kita terima, yang pertama itu berkat rohani. Rohani kita dipulihkan, diperdamaikan dengan Bapa yang di surga, diperdamaikan. Ini firman. Tema ini saya terima kemarin pagi. Mau masuk doa pagi di sini, saya dapat itu. Dan itu langsung saya afirmasikan bersama-sama. Nah, caranya seperti ini. Roma 1 Petrus pasal 4 ayat 8. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 dan 8. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 dan 8. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Amin. Kalau ayat mengatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tidak usah gelisah, tidak usah bingung. Tenang, yakin Tuhan menolong, nanti kami tolong. Amin. Tetapi yang terutama ayat 8, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih menutupi dosa yang banyak. Adalah kita saling mengasihi. Untuk menerapkan tema ini adalah untuk kita melepaskan pengampunan. Saudara merenung dikit di saat saudara mulai ngerti kebenaran, di saat anak-anak, remaja, pemuda-pemudi masuk saudara pranikah, nikah dalam keluarga sampai hari-hari ini. Kalau ada orang yang menyakitkan hati, berkati dia, ampuni dia. Seperti Bapak yang di surga mengampuni kita, kita juga mengampuni orang-orang yang melukai hati kita, batin kita. Kalau saudara melepaskan pengampunan, luka batin itu sembuh. Amin. Jadi jangan menyimpan dendam. Berkati orang yang menyakitkan hati itu. Dan saudara, lepas dari rasa dendam, sakit hati itu lepas. Saudara dibuat sukacita hatinya. Tuhan sudah mengampuni. Setelah itu, saudara ingat siapa yang pernah menyakitkan hati, merugikan saudara, mencoreng-coreng nama baik saudara. Kalau ini dilakukan di sini tidak cukup waktu. Saudara lakukan di saat saudara doa sendiri. Si A, si B sampai kapan? Saudara ingat itu, berkati pengampunan. Amin. Ini cara untuk memulihkan kekuatan. Kalau batin, hati, jiwa, roh kita dipulihkan, tubuh nanti ikut sehat.
Amin. Amin. Jadi ampuni sesamamu, teman-temanmu, kalau anak mungkin orang tuamu, ampuni sesamamu. Yang tahu dosa yang pribadi ini kan kita masing-masing pribadi, ya kan? Bisa Sabtu pagi kemarin saya di sini berdoa, kita masuk dalam hadirat Tuhan, pimpin di situ supaya melepaskan pengampunan, berdoa, diberkati orang-orang itu. Saudara siap diberkati? Saudara siap dipulihkan? Ini caranya. Wah, aku dirugikan. Yesus itu penderitaannya orang tandingi. Toh dia menguasai diri, tidak asal bicara dia. Mengeluarkan kata-kata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kalau mempertahankan kebenaran, dia maha benar, dia maha sempurna, dia maha ada, dia maha melihat. Tetapi karena dia mengasihi kita, umat manusia yang dulu dibentuk sesuai dengan gambar teladan Allah, yang menjadi sahabatnya Allah saat itu Adam dan Hawa, bukan hewan. Untuk supaya kita menjadi sahabat Tuhan, dipulihkan, menerima kuasa darah Yesus Kristus, dipulihkan. Sekarang belajar, ampuni Tuhan si A si B ini pernah menyakitkan hatiku, mengecewakan hatiku, berkati dia. Saudara nanti tahap demi tahap akan dipulihkan. Masa depan saudara akan cemerlang. Usaha saudara akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Karena kebenaran itu adalah pribadi Kristus. Kristus adalah Sang Maha Cahaya. Yohanes 8 ayat 12. Yesus katakan, akulah terang dunia. Kalau pribadi Kristus datang sebagai terang dalam hidup kita, jangan takut dengan kegelapan. Kegelapan akan minggir, akan pergi, karena terang sudah datang. Kalau berdoa untuk orang-orang yang seperti yang dihadapi Tuhan Yesus Kristus ini, mereka didoakan, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Diampuni dengan kasih. Kasih itu ibarat air yang jernih mengalir. Kalau ada air mengalir, api mesti padam. Amin. Itulah kasih Bapa, hendaklah mengalir dalam setiap pribadi kita masing-masing. Bukan hanya di dalam hati Bapa, bukan hanya di dalam hati ibu, bukan hanya di dalam hati anak-anak, tapi semuanya hendaklah dialiri kasih Bapa. Amin. Ada pujian katakan, mengasihi, mengasihi, mengasihi. Mengampuni, mengampuni, mengampuni. Melayani, melayani, melayani. Hendaklah kita saling mengampuni. Mengenai saudara berdoa untuk orang-orang menyakitkan hati saudara pribadi, dengan menyanyikan pujian ini, saudara ingat, lepaskan pengampunan dan diberkatilah mereka. Amin. Dengan rela, dengan kasih. Misalnya saudara sudah memberkati dengan berkat pengampunan, sudah mendoakan berkat, saudara ketemu, saudara diludahi, terima kasih Tuhan, ampuni dia. Jangan terus ngambil batu di serampangan, jangan. Ampuni, berkati dia. Nah, di situ kasih Bapak nanti akan mengubah, kasih Bapak nanti akan datang menjamah. Orang lain, saudara tuju, saudara pikirkan itu. Firman jadi berkat untuk kita. Kita nyanyikan pujian, mengasihi, mengasihi.
haleluya Tuhan. Masing-masing menyanyikan pujian ini dengan iman, dengan tutup mata, dan saudara mengingat siapa yang menyakitkan hatimu, mengecewakan hidupmu. Sekarang waktunya saudara memberkati pengampunan untuk mereka. Maka tubuh, jiwa, roh akan dipulihkan, kekuatanmu akan dipulihkan oleh Tuhan. Berkat-berkat, tingkat-tingkat berkat dari langit, dari bangsa-bangsa dari seberang lautan akan Tuhan curahkan. Haleluya. Lepaskan pengampunan seperti Yesus Kristus mengampuni kita. Mengampuni. Lebih sungguh Tuhan lebih dulu mengampuni. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadamu. Mengampuni lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Lebih sungguh. Kekuatanmu ya Tuhan, lebih dulu melayani kepadamu. Lepaskan kasih-Mu untuk orang yang sangat menyakitkan hatimu. Kasih Bapa akan bekerja saat ini. Kepadamu Tuhan berkati kekuatan untuk kami bisa mengampuni, untuk kami bisa mengasihi, untuk kami bisa berdoa sukses bagi mereka. Mari masing-masing berhadapan dengan Tuhan. Tuhan lebih dulu mengampuni.
Engkau yang layak disembah. Haleluya. Anugerah kekuatan-Mu mengalir sakit. Alirkan kekuatan Roh-Mu, alirkan kekuatan Roh-Mu, alirkan kekuatan Roh-Mu. Kudus, 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 kudus Tuhan. Buka setiap hati Roh Kudus. Mungkin ada di antara anak-anakmu yang sangat luka batinnya, berat untuk melepaskan pengampunan karena pernah dikecewakan, karena pernah disakiti hati oleh sesamanya. Berilah kekuatan-Mu Tuhan, kuasa darah-Mu mengalir dalam hidupnya, sehingga dia melepaskan pengampunan dengan tulus hati, karena kasih adalah Bapa yang di surga. Dalam nama Yesus Kristus, pengampunan turun, supaya tingkat-tingkat langit terbuka, berkat-berkat rohani maupun jasmani yang pernah Kau curahkan untuk Abraham, Ishak dan Yakub, juga saat ini Kau curahkan bagi kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, mari masing-masing merenungkan firman ini, dan tiba saatnya saudara melepaskan pengampunan kepada siapapun yang pernah mengecewakan hidupmu, melukai batinmu. Lepaskan pengampunan, maka kekuatan yang dari Tuhan akan turun, menyembuhkan luka-luka batin itu, menyembuhkan segala sakit penyakit, baik penyakit batin, penyakit hati, sakit hati, sakit secara fisik tubuh saudara. Masing-masing terapkan firman Tuhan. Pribadi firman ada di dekat saudara. Mintalah kekuatan untuk mengampuni, mintalah kekuatan untuk berdoa berkat untuk mereka. Berkati Tuhan, berkati, ampuni dia, ampuni Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Ampuni sakit, ampuni sakit, masuk dengan kuasa darah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami lepaskan pengampunan oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Kembali memuji memuliakan, dan Kau lepaskan dia dari segala ikatan-ikatan setan, iblis dan konspirasi. Dalam nama Yesus Kristus, anugerah dari Tuhan turun. Dalam nama Yesus Kristus, Siapa ampuni dia.
siapapun yang saudara tuju, Tuhan siap membuka tingkap langit untuk saudara. Maha suci, maha suci, maha suci, maha suci. Lama santek ini masakan lama kata. Ampun, ampun itu, ampun, berkati. Masa depannya, keluarganya, Roh Kudus hadir menjawab. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, ampun, ampun, jalan saat ini, dalam nama Yesus. Berkati saat ini, dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus, Roh Kudus, terima kasih. Ampun, 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 ampun. Lepaskan kekuatan mengalir dalam hidup, dalam nama Yesus Kristus. Bukakan tingkat-tingkat langit, Kau curahkan berkat anugerah yang pernah Kau janjikan untuk Abraham, Ishak dan Yakub, dan sudah Kau curahkan saat ini. Berkat-berkat untuk anak cucu, limpahkan untuk kami saat ini. Dalam nama Yesus Kristus, ampuni, ampuni hamba, ampuni istri hamba, ampuni putra putri hamba, menantu hamba, ampuni, tahirkan dengan percikan darah Yesus. Kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus, ampunilah setiap orang yang pernah mengecewakan hati anak-anakku, melukai hati anak-anakku. Ampuni mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan itu dosa, menyakitkan hati sesama dan menyakitkan hati Tuhan. Ampuni, rawatan Tuhan berjaya. Maha sempurna kuasa dari Yesus Kristus menghapus dosa-dosa, menciptakan kekuatan baru. Haleluya, haleluya. Menurunkan perlindungan, menurunkan kekuatan kesehatan lahir dan batin, menurunkan kasih Bapa yang maha sempurna, menyatu dalam kehidupan kami. Roh sukacita, damai dan sejahtera di dalam Bapa Sang Putra menyatu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudaraku yang diberkati Tuhan, sekarang terimalah berkat, rahmat, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus limpah dalam kehidupan saudara. Kemenangan, kesuksesan menyertai saudara. Terima kasih Bapa. Roh Kudus menghibur, menguatkan, meneguhkan kita. Sekarang sampai Tuhan datang yang dua kali, kita tetap dalam naungan kasih dan rahmat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan terima berkat-berkat ini. Haleluya. Amin. 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 Tuhan memberkati kita semua.